misi, Kak. Apa misi? Apa cuman saya yang tidak mendengar suara? Terdengar jelas, Kak. Iya, enggak kedengaran. Saya tidak mendengar suara begitu yang keluar. Ibu Selviana, bagaimana? Mohon maaf, mungkin peserta atau partisipan tidak mendengar suara. Coba dibuka anunya, apa headsetnya. Apa masalahnya? Dari suaranya, Sil. Belum. Halo. Oh, enggak kedengaran. Cek, sudah masuk Ketua. Jadi gimana cuma? Cek moderator. Ini permintaan dari Ketua Bonem, dialihkan dulu ke pembicara selanjutnya sambil kita tunggu stabil jaringan. Oke, baik Bapak Ibu peserta diskusi online, karena ada sedikit kendala teknis dari Ibu Selviana, jadi baiknya kita alihkan dulu atau kita lanjut dulu ke pembicara selanjutnya, yaitu Ketua Umum Kopma Unhas tahun buku 2020,
Ibu Nurul Anisa. Saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya, tapi sebelumnya ini suara saya sudah kedengaran. Iya, kedengaran. Siap-siap. Baik, sebelumnya yang saya hormati Ketua Kopindo Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua Umum Kopma UIN, selaku tuan rumah pada acara hari ini, yang saya hormati Ketua Umum Kopma Alma Mater UNM, yang saya hormati Ketua Umum IAIN Bone, dan teman-teman Kopma Sulawesi Selatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan berdiskusi mengenai kendala-kendala yang kami hadapi di Kopma Unhas, di mana pada kepengurusan tahun buku ini sangat berbeda dengan kepengurusan sebelumnya. Di sini kita sangat tertantang dengan kondisi COVID ini, di mana banyak sekali dari program kerja kami yang tidak terlaksana tepat waktu dikarenakan kita harus beraktivitas di rumah saja. Itu pun dengan internal kami, rata-rata dari pengurus kami itu semuanya kebanyakan berada di kampungnya masing-masing, sehingga komunikasi kami itu hanya melalui via online saja. Di sini program kerja kami itu sangat banyak yang tertunda, sampai-sampai ada yang belum terlaksana sampai sekarang, yang dimana waktunya itu sudah melewati batas sebenarnya. Tapi dengan ini kami dari Kopma Unhas tetap berusaha untuk melaksanakan program kerja kami, meskipun itu waktu yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan yang sudah kami rapatkan pada rapat kerja sebelumnya. Kemudian kendala kami itu juga pada bagian unit usaha, seperti yang tadi diceritakan oleh Ketua Kopma Alma Mater UNM. Kita juga di Kopma Unhas merasakan hal yang sama, di mana kami sangat kesulitan dalam pemasaran unit usaha kami, karena memang targetnya itu kami sebelum kami menjadi pengurus, kami menargetkan memang untuk mahasiswa secara langsung seperti itu, dan kondisinya sekarang semua harus dijalankan secara online. Jadi kami dari pengurus Kopma Unhas serta teman-teman Kopma Unhas ini sangat tertantang dalam keadaan yang seperti ini, sehingga banyak sekali planning-planning yang sudah kita atur banyak yang tidak terlaksana, dan semua itu harus kami ubah lagi menjadi proses daring, sampai-sampai banyak dari usaha kami yang tidak maksimal seperti itu. Di sini kami juga pengadaptasian kami terhadap kondisi ini tuh masih dikatakan minim, karena mau mencari solusi susah untuk ketemu dengan pengurus-pengurus yang lain, sehingga itu yang menjadi hambatan kami. Kemudian di bagian keanggotaan, dalam pelaksanaan kegiatan itu, pelaksanaan yang dilakukan secara online, alhamdulillah anggota Kopma Unhas banyak yang berpartisipasi. Namun kendala kami dalam pelaksanaan kegiatan ini, jika kami menawarkan konsep untuk melakukan program kerja secara langsung, banyak di antara anggota Kopma Unhas yang masih tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut, sehingga itu masih belum bisa terlaksana. Kemudian kendala kami, bagian keharmonisan kami dengan anggota yang lain itu juga semakin menurun, di mana
pelaksanaan kegiatannya itu cuman diadakan secara online, terutama pada anggota kami, anggota baru Kopma Unhas Angkatan 53, mereka itu belum mendapat keharmonisan dari Kopma Unhas itu sendiri, di mana yang mereka kenal itu cuman panitia, pengurus, dan teman-teman angkatannya saja. Mereka juga belum mengetahui siapa-siapa seniornya, teman-temannya yang lain. Itu kendala kami di bagian keanggotaan. Nah, mungkin yang terakhir, bagian kendala kami di open recruitment anggota baru. Kemarin itu pada bulan Juli, Kopma Unhas sempat mengadakan open recruitment untuk Diksar baru, yaitu Diksar 53. Di situ kami melakukan pemberian materi secara online. Kemudian untuk pemantauannya, kami adakan pemberian tugas juga secara online. Nah, kendalanya di sini, kami di bagian pengenalan serta lingkungan kerja Kopma Unhasnya yang turun langsung di lapangan, itu adalah kendala kami, dan sampai sekarang kami masih berpikir bagaimana supaya kami bisa memberdayakan ini, khususnya terutama pada anggota baru, supaya mereka juga bisa merasakan keharmonisan dan kenikmatan menjadi anggota koperasi, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada diskusi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan mohon untuk diberikan solusi-solusi supaya kami bisa membangun Kopma kami menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Nurul Anissa selaku Ketua Umum Kopma Unhas tahun buku 2020. Jadi kendalanya hampir sama ya dengan Kopma UNM tadi, bahwa ada beberapa proker yang akhirnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, baik dari segi waktu ataupun prosesnya. Juga unit usaha yang terkendala dalam pemasarannya, anggota yang kurang kurang mengenal satu dengan yang lainnya. Tapi yang hebat dari Kopma Unhas adalah ternyata telah melaksanakan open recruitment secara online ya. Saya kira itu patut diacungi jempol. Nanti kita akan berdiskusi lagi, tapi selanjutnya kita beralih dulu ke pembicara selanjutnya. Bagaimana Ibu Selviana? Sudah bagus koneksinya? Oh ya, sudah bagus. Dari Oke. Karena sudah bagus, jadi saya persilahkan kepada Ibu Selviana selaku Ketua Umum Kopma IAIN Bone dengan hormat. Silakan. Halo. Saya sudah kedengaran. Moderator. Sudah kedengaran. Oke. Yang terhormat Ketua Kopindo Sulsel Kbar, yang saya hormati juga Ketua Umum tahun buku 2018 Kak Waldi, yang saya hormati Ketua Umum Kopma UI6, yang saya hormati Ketua Umum Unhas, yang saya hormati Ketua Umum Alma Mater UNM, dan yang saya hormati Ketua Umum Kopma STP Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan maaf sebelumnya.
permohonan maaf sebelumnya karena ada sedikit masalah dengan koneksi. Jadi tadi dialihkan ke Ketua Kopma Unhas. Oke. Terkait diskusi masalah yang dihadapi selama COVID-19, yang pastinya hampir sama dengan Kopma yang sudah pemaparan sebelumnya. Yang paling parah itu pastinya di bidang usaha, karena usaha-usaha yang ada di Kopma Yayan Bone itu seperti kantin di kampus itu pastinya sudah kita tutup karena kuliah dialihkan secara online. Kemudian masalah partisipasi anggota. Dari kami selaku pengurus ataupun BPH tahun buku 2020, persoalan pendidikan tentang perkoperasian, kita hanya memberikan sedikit banyak tentang koperasi melalui kajian secara online. Namun kita lihat juga pastinya anggota jenuh ketika kita hanya menyuguhkan yang namanya kajian. Jadi otomatis hubungan anggota maupun anggota dengan BPH itu belum bisa terjalin dengan sangat baik karena adanya pandemi ini. Kemudian permasalahan yang kalau di program kerja di Kopma Yayan Bone, alhamdulillah sedikit banyak sudah kita jalankan. Meskipun sebenarnya kami belum puas karena semuanya via online. Dan kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan ketika kita lakukan secara offline, otomatis kita bisa menjalin silaturahim yang baik dengan sesama senior, anggota, pengurus, pengawas, dan lain-lainnya. Tapi karena adanya pandemi ini mengharuskan kita untuk setiap kita lakukan melalui daring ataupun via online. Apalagi ya. Kemudian untuk Kopma Yayan Bone, program kerjanya sudah kami laksanakan, yaitu Dikmen yang dulunya kita saja secara internal. Dikmen yang saya lakukan 2 tahun yang lalu kita lakukan secara hanya di internal Kopma Yayan. Tapi karena adanya pandemi di tahun ini, kami adakan yang namanya Dikmen Kopnas secara nasional meskipun via daring. Dan alhamdulillah lumayan partisipasi dari Kopma luar, dan ini juga merupakan sebuah kesyukuran meskipun pandemi kita tetap bisa menjalin silaturahim dengan Kopma-Kopma di luar. Seperti juga yang sekarang kita lakukan, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, bisa dikata melakukan silaturahim dengan Kopma Sulsel dengan baik. Ini terkait kendala yang kita jalani selama pandemi, karena memang di tahun 2020 kita terkendala karena adanya pandemi, dan istilahnya kita tidak bisa melawan karena ini memang adalah faktor alam. Jadi kita tetap menjalankan apa yang bisa kita lakukan untuk sekarang ini, karena ketika kita istilahnya kita berada di posisi yang tidak melakukan apa-apa, otomatis kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu.
Jadi untuk di Kopma Yayan Bone pastinya kalau persoalan kendala itu yang paling parah pastinya di bagian usaha, kemudian melakukan silaturahim secara langsung, dan pastinya kegiatan ataupun program kerja yang kita laksanakan semuanya tidak berjalan secara maksimal karena memang kita dibatasi oleh pandemi yang sekarang ini. Mungkin itu saja kalau dari Kopma Yayan Bone persoalan kendala dan program kerja yang terlaksana selama pandemi di tahun buku 2020 ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Surfiana selaku Ketua Umum Kopma Yayan Bone. Jadi lagi-lagi hampir sama ya kendala-kendala yang dihadapi dari unit usaha, program kerja yang dialihkan menjadi online, sehingga akhirnya anggota merasa jenuh dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara online. Sehingga tidak terjalin silaturahmi secara langsung seperti itu ya. Saya kira kita akan membahas lagi nanti, berdiskusi lagi nanti. Selanjutnya kita mendengarkan dulu bagaimana keluh kesah, juga strategi apa yang dilakukan dari teman-teman Kopma STKIP Pembangunan Indonesia. Saya lihat sudah Bapak Zulfajri Surgawi selaku Ketua Umum sudah bergabung bersama kita. Jadi langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Zulfajri Surgawi selaku Ketua Umum STKIP Pembangunan Indonesia untuk menyampaikan, memaparkan kendala-kendala dan strateginya. Silakan. Dengan hormat saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada teman-teman sebelumnya. Yang pertama karena saya mungkin telat masuk karena posisi saya sekarang sementara di perjalanan menuju ke daerah karena ada kerabat meninggal. Jadi tadi saya berangkat. Ini masih sementara di jalan, tapi alhamdulillah saya sempatkan dulu. Kemudian mungkin suasananya sekarang agak ribut ya karena ini di pinggir jalan, jadi mungkin ada kendaraan, jadi mohon maaf kalau sedikit ribut. Kalau suaraku terdengar? Jelas ya? Oh ya, oke. Nah, baik, yang pertama yang terhormat Ketua Kopma Sultan Alaiuddin, yang terhormat Kakan Daktar dari Kopindo Sulsel, yang terhormat Ketua Kopma Alma Mater UNM, Ketua Kopma Bone, Yayan Bone, kemudian Ketua Kopma Unhas, beserta semua anggota yang menyempatkan hadir pada hari ini. Tadi pas saya gabung itu sudah di penjelasan yang dibawakan oleh Ketua Kopma Unhas terkait mengenai masalahnya. Jadi yang dari UNM mungkin tadi saya tidak sempat dengar ya. Kemudian dari Yayan Bone juga tadi saya sempat menyimak juga mengenai masalah yang dihadapi Kopma Sulsel saat ini sebenarnya hampir sama ya. Jadi kalau dari STKIP mungkin bahasa kasarnya lebih tragis ya. Iya, bahasa kasarnya lebih tragis. Kenapa? Yang pertama mengenai keanggotaan juga ya, mungkin teman-teman yang lain sudah tahu bagaimana kondisinya kami ya, agak susah untuk membentuk regenerasi. Mungkin dilihat yang pertama karena sebagian besar mahasiswa di kampus saya itu pertama itu adalah seorang pekerja, jadi dia kuliah sambil kerja. Kemudian faktor yang paling berpengaruh di sini adalah minatnya berorganisasi sangat minim. Jadi mahasiswa di kampus kami itu di STKIP itu memang dari segi minat berorganisasi itu sangat minim ya.
Kemudian pada waktu ini, kalau kita lihat sekarang juga STKIP itu masih sangat muda, masih sangat rentang untuk istilahnya apa ya, bahasa kasarnya itu diambang kehancuran ya. Karena sulitnya kita untuk membentuk regenerasi yang akhirnya apa, sampai sekarang mungkin teman-teman heran kenapa selalu Fajri ini yang muncul mukanya sebagai ketua STKIP yang dari 2017 ya, karena masalah ini jadi agak susah menciptakan regenerasi. Kemudian dari segi usaha juga, kemarin saya diberikan kabar oleh pembina, katanya itu barang-barang di Kopma sudah expire. Jadi terpaksa dibagi, itu expire minus 2 hari terpaksa dibagikan. Nah, jadi dari segi usaha ya mungkin mengalami kerugian yang cukup besar kalau kami dari STKIP. Kemudian mengenai, saya juga sedikit menyinggung mengenai RAT. Jadi sebenarnya di bulan 1, bulan 2 kemarin itu Kopma STKIP sebenarnya sudah berencana untuk mengadakan RAT. Cuman pada waktu itu berhubung karena saya ada kerjaan di luar daerah di Morowali pada waktu itu, saya berangkat dan teman-teman sepakat kalau ditunda saja sampai bulan 3. Jadi bulan 3 saya balik dari Morowali, ternyata pandemi. Akhirnya pada waktu itu kampus diliburkan, tidak ada aktivitas perkuliahan maupun organisasi, dan melihat kondisi kampus juga bahkan sampai sekarang itu hampir semua lah organisasi di kampus kami itu vakum, tidak nampak apa kegiatannya begitu. Jadi faktor yang paling berpengaruh memang ini minat berorganisasinya mahasiswa di kampus kami itu sangat minim. Bahkan kemarin pembina sempat mengatakan kalau memang tidak ada regenerasi untuk penerusnya di Kopma STKIP, mau tidak mau antara divakumkan Kopma STKIP ataukah diambil alih oleh kampus. Entahlah kalau diambil alih oleh kampus bagaimana teknisnya saya juga kurang tahu. Kalau mengenai anggota ada, sempat kami perekrutan di bulan 9 kemarin, cuman ditanya bagaimana kesiapannya menjadi pengurus itu minim. Yang respon itu sangat minim. Walaupun kita akan bentuk kepengurusan baru, kira-kira tidak bakalan cukup mengisi dan setiap bidang ini. Jadi itu merupakan kendala-kendala besar ya yang kami hadapi. Jadi bahasa kasarnya yang tadi saya sebutkan, mungkin kamilah Kopma STKIP yang tragis mungkin kondisinya. Istilahnya sudah di ujung tanduk ini posisinya Kopma STKIP. Jadi mohon maaf ketika mungkin akhir-akhir ini jarang terlihat mengadakan kegiatan ya seperti inilah. Jadi mungkin saya di sini bawaan curhat lah sedikit, minta maaf. Jadi supaya teman-teman tahu juga mungkin ada masukan sebentar ataukah ada support dan bagaimana kira-kira langkah yang bisa kami ambil, karena ya agak setengah mati juga saya karena pengurus saya yang merespon itu paling sekitar 2 orang saja, yang lain entah kemana. Lebih-lebih lagi anggota, kami menyampaikan informasi di grup, bahkan ini beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan di grup kapan kita mulai usung kembali untuk persiapan RAT, walaupun kita harus melaksanakan RAT secara online karena Ketua 3 bidang kemahasiswaan sudah mendesak untuk Kopma STKIP adakan secara online saja RAT-nya. Cuman alhasil respon yang ada di grup saya itu cuma 1-2 orang saja, jadi agak kewalahan sebenarnya. Terlebih lagi dalam penyusunan laporan mungkin kami masih jauh dari yang namanya kesempurnaan karena sebenarnya masih butuh banyak belajar dari teman-teman Kopma senior. Jadi ya kurang lebih seperti itulah kendala-kendala yang kami hadapi. Jadi kendala besarnya itu ya akan terancam kayaknya ini Kopma STKIP divakumkan atau diambil alih oleh kampus. Ya itulah kenyataannya, memang agak
sulit untuk menerima, tapi ya seperti inilah kondisinya kami saat ini. Ya mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya mungkin agak menyimak cuma menyimak ya. Jadi mungkin saya akan melanjutkan perjalanan sambil saya mendengarkan dari teman-teman diskusi berikutnya ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Zulfajri Surgawi selaku Ketua Umum Kopma STKIP Pembangunan Indonesia. Jadi lagi-lagi masalahnya ada pada keanggotaan, usaha, dan bahkan RAT yang terhambat karena adanya COVID-19. Jadi masalah-masalah internal yang sebelumnya memang sudah ada akhirnya diperparah lagi dengan adanya pandemi ini ya, seperti itu yang disampaikan oleh Bapak Zulfajri. Tapi sebelum kita membahas berdiskusi tentang ini dan tentang kendala-kendala yang lain, kita persilahkan dulu kepada pemateri terakhir, yaitu Bapak Ambo Sagena selaku Ketua Umum Kopma Sultan Alauddin Makassar tahun buku 2020. Jadi kepada Bapak saya persilahkan dengan hormat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi itu tadi beberapa keluh kesah dari Kopma Sahabat yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi baik, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa masalah dan tantangan yang kita hadapi khususnya di Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin. Yang pertama dari manajemen secara umum. Jadi untuk pertama kalinya kami raker itu bisa dibilang agak lambat. Kemarin kita raker di bulan 4 yang seharusnya kita laksanakan di bulan 2, tapi suatu kesyukuran karena kita sudah memasuki masa pandemi saat itu, sudah lockdown, baru kita adakan raker sehingga beberapa proker sudah memang kami konsep secara online. Tapi konsepnya kami itu kemarin kita agendakan normal sampai di bulan 9. Jadi kami agendakan kemarin agenda proker yang secara online itu sampai di bulan 9. Setelah bulan 9, kita sudah bisa melakukan proker lapangan lagi. Tapi ternyata setelah memasuki bulan 9, proses perkuliahan masih sistem daring. Jadi ada beberapa proker nantinya yang perlu kita rapatkan secara ulang lagi, bagaimana mengkonsepnya secara online. Nah, itu mungkin dari proker kami yang secara umum. Untuk prokernya yang triwulan pertama kemarin, triwulan 1, untuk bulan 4, bulan 5, dan bulan 6, alhamdulillah semua terlaksana dengan baik. Karena memang kita normalkan di situ, kita konsep secara online. Tapi ya di sinilah sudah mulai ada beberapa tantangan, karena proker kita secara lapangan ada di bulan 9 sampai di akhir kepengurusan. Ada beberapa proker lapangan yang harusnya kita laksanakan secara offline, tapi kondisi masih kurang mendukung. Selanjutnya masalah yang paling utamanya kalau di masa daring ini di Kopma Sultan Alauddin itu manajemen SDM. Dari kontrol SDM-nya, controllingnya. Melihat kondisinya kita, beberapa pengurus juga masih di daerah. Kemarin saya minta beberapa pengurus untuk bisa gabung ke sini, untuk bisa kembali ke kantor dulu, tapi ya lagi-lagi kondisi untuk tidak bisa memaksakan pengurus karena ada beberapa alasan. Yang pertama karena proses perkuliahan masih daring, jadi sebagian besar pengurus masih stay di daerahnya masing-masing. Yang kedua untuk datang ke sini katanya biaya hidup juga masih diperhitungkan, karena kalau hanya datang ke sini tapi pengurus Kopmatok saja kata itu bisa dibilang kurang fair, karena biaya kehidupan sehari-hari di kos ya kita pahami teman-teman juga yang apalagi yang dari daerah. Jadi saya tidak bisa juga memaksakan teman-teman untuk bisa hadir atau untuk bisa bergabung kembali di kantor. Karena beberapa pengurus juga ada dari Kalimantan, ada dari Masamba, jadi memang di luar daerah. Khususnya yang dari Kalimantan yang harus lagi urus masalah rapid testnya, urus ada apalagi masalah transportasinya, pesawat, itu kan membutuhkan biaya yang bisa dibilang agak kurang fair lah kalau hanya Kopmatok saja menurut di sini. Jadi kita berpikir bagaimana supaya
meskipun kita jarak jauh, kita tetap berusaha melaksanakan komunikasi. Karena inti dari kepengurusan itu bisa berjalan dengan baik, ya kembali lagi masalah komunikasi. Itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman, bahwa meskipun kita tidak ketemu, tidak bisa melakukan rapat secara langsung, yang penting komunikasi kita dijaga. Komunikasi kita apabila ada pertanyaan atau ada tanggapan, kita ya artinya aktiflah di grup pengurus untuk bisa diskusi bersama. Nah, selanjutnya masalah konsep online ini tantangannya yaitu kembali kepada masalah durasi waktu ya. Ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan atau rapat dan lain sebagainya, itu bisa dibilang agak, kalau di mata teman-teman itu sudah bosan lah dengan rapat-rapat online seperti ini. Di mana lagi kuliahnya secara virtual seperti ini, teman-teman biasa sudah memiliki titik jenuh untuk melakukan rapat online seperti ini. Tapi suatu kesyukuran juga bahwa teman-teman yang bergabung di sini ada kurang lebih 40-an, itu dalam artian bahwa salah satu juga pendorong bagi kami bahwa ternyata teman-teman masih prihatin sama Kopmah, artinya bahwa masih cintanya terhadap Kopmah itu masih ada meskipun jarang ketemu. Dan selanjutnya dari sesi tupoksi pengurus, itu ada beberapa tupoksi pengurus itu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena situasinya tidak mendukung. Yang misalnya masalah persuratan, masalah absensi secara langsung itu tidak ada beberapa tantangan karena tupoksinya kita dibatasi masalah ruangnya. Yang harusnya kita harus dilaksanakan di kantor, tapi tupoksi itu tidak bisa dilaksanakan secara jarak jauh. Jadi kita kembali lagi di situ mengkonsep secara online, masalah absensi kita konsep secara online. Dan selanjutnya untuk Kopmah itu sendiri, lagi-lagi masalah masih secara umum, kita semua mungkin dari Kopmah masing-masing ada yang dibilang dana lembaga dari kampus. Nah, untuk di Kopmah UIN itu sendiri, kemarin kami sudah diskusi sama ketua-ketua UKM UIN sejajaran, ternyata dana UKM untuk tahun ini itu sudah ditarik. Jadi tidak ada pencairan dana untuk tahun ini. Nah, itu suatu tantangan juga bagi pengurus bahwa di bulan ini kita ada beberapa proker besar yang membutuhkan dana beberapa juta, tapi dananya sudah ditarik. Nah, itu menjadi PR lagi bagi pengurus di Kopmah Sultan Alauddin, kan karena di RAB-nya kita, RAPBK-nya kita ada beberapa proker yang menggunakan dana besar, itu otomatis kita akan konsep lagi secara sederhana yang tidak membutuhkan dana besar, atau kalau bisa kita konsep secara online yang memang tidak membutuhkan dana, karena dananya kita sudah ditarik dari kampus untuk dana UKM-nya. Nah, selanjutnya masalah partisipasi anggota. Kalau dalam manajemen lembaga itu kan dari koperasi, pengurus sebagai penentu ide, menyusun strategi, kemudian anggota sebagai pelaksana atau mengambil peran dalam proker-proker yang kita adakan. Kemudian pengawas mengawasi kegiatan tersebut, kemudian kembali lagi ke pengurus mengevaluasi. Tapi melihat kondisi sekarang, bisa dibilang partisipasi anggota itu agak kurang. Karena pengurus yang bikin konsep, pengurus yang adakan diskusi, pengurus yang jadi moderator, dan kadang pengurus juga yang jadi peserta. Anggotanya itu kadang datang, kadang hadir hanya 1-2 orang atau 3 orang saja. Ini tidak bisa dipungkiri juga karena ada beberapa mungkin faktor yang menyebabkan teman-teman tidak bisa bergabung dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, khususnya di kegiatan diskusi. Yang diskusi biasa kami lakukan setiap bulannya untuk anggota, itu partisipasi anggota yang gabung dalam diskusi tersebut sangat kurang. Mungkin ada beberapa faktor karena rata-rata di daerah masalah jaringan, apalagi kalau di rumah itu proses berlembaganya sangat berbeda kalau kita berada di kos. Artinya bahwa ketika misalnya kita di kos, setelah selesai kuliah, tidak ada lagi yang perlu kita kerjakan. Beda halnya di rumah. Ketika kita selesai kuliah, ya masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus kita laksanakan, membantu orang tua dan lain sebagainya. Dan untuk di usahanya sendiri, ya sama seperti teman-teman Kopmah yang lain, bahwa Kopmah kita juga mengalami kerugian untuk tahun ini. Karena kami kemarin
itu baru stok, bisa dibilang baru stok besar-besaran karena kepengurusan baru dibuka di bulan 3. Jadi kami stok besar-besaran untuk beberapa bulan ke depan. Sedangkan baru beroperasi kurang lebih 1 minggu, ternyata sudah lockdown. Jadi banyak stok yang tidak terjual. Dan ini kemarin kami sudah check-in yang kedua kalinya, itu sudah hampir 50% yang rusak atau memasuki masa expire dari stok yang kita sediakan. Jadi, dan langkah yang kami lakukan untuk memanfaatkan stok yang masih layak konsumsi, berhubung karena ada beberapa taman juga yang masih stay di Makassar, kami adakan kemarin itu jual secara paketan. Jadi kami paketkan 10.000 dalam satu paket, kemudian kami jual kepada mahasiswa yang sedang melakukan tes. Dan alhamdulillah ada beberapa yang terjual. Dan beberapa juga akan kami bagikan kepada anggota secara gratis, daripada barang tersebut tinggal rusak begitu saja. Jadi kami bagikan kepada anggota secara gratis. Selanjutnya dari open recruitment ya. Jadi masalah open recruitment untuk tahun ini, sebenarnya kami sudah open recruitment secara online sejak bulan Juni. Jadi kami sudah buatkan link secara online, tapi ya lagi-lagi masalah minat seperti yang disampaikan tadi Ketua STKIP ya, minat organisasi mahasiswa sekarang itu agak menurun, bahkan bisa dibilang menurun drastis karena proses promosinya kita agak kurang efektif ketika kita lakukan secara online. Dalam artian bahwa yang kita lakukan kemarin promosi secara offline, kita bisa sosialisasi langsung, membawa beberapa produk ke kelas-kelas, kemudian kita mempromosikan produk tersebut sebagai keunggulannya Kopma. Kemudian kita juga bisa menyampaikan bahwa kita punya usaha di sini dan calon anggota datang mengunjungi bahwa ternyata betul Kopma itu ada usahanya, ada beberapa lowongan kerja yang bisa kita kerjakan ketika ada waktu luang di masa kuliah. Tapi keunggulan-keunggulan seperti ini tidak bisa lagi kita promosikan kepada calon anggota. Bisa dibilang kalau kita masih mempromosikan hal tersebut tapi sudah tidak berjalan dengan baik, jangan sampai itu merubah mindset anggota bahwa promosi Kopma ini ya suatu kebohongan lah. Jadi kita tidak bisa juga menonjolkan suatu unit usaha atau lowongan kerja yang kita sediakan, sedangkan untuk tahun ini tidak berjalan dengan baik. Ya itu mungkin tantangannya dari open recruitment. Dan sampai sekarang anggotanya kita itu baru yang ngisi formulir itu kurang lebih 20-an. Dan itu akan kita follow setelah diskusi ini. Kami coba, kalau strategi kami coba maksimalkan lagi di masalah promosi secara online. Entah itu kita akan lakukan podcast nanti atau video YouTube tutorial terkait masalah kemanfaatan yang masih bisa dirasakan di Kopma. Dan untuk rencana kedepannya juga kami akan lebih fokuskan kepada masalah pelatihan. Karena hal-hal seperti ini yang masih bisa kita unggulkan sebagai bahan promosi. Bahwa kita masih bisa melakukan pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan yang bisa menarik minat anggota atau calon anggota untuk bisa bergabung di koperasi. Oke, mungkin itu saja kalau dari kami Koperasi Mahasiswa Sultan Al-Udin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan dari saya kira pembicara terakhir kita ya untuk diskusi online kali ini. Jadi kendala-kendala yang dihadapi kurang lebih sama dengan Kopma-Kopma lainnya, dari masalah manajemen anggota dan bahkan pengurus sendiri, kemudian program kerja yang akhirnya dialihkan menjadi online dan sebagainya. Juga usaha yang tersendat akhirnya, bahkan 50% expired ya produk. Jadi saya kira ini adalah kendala bersama yang dirasakan oleh anggota koperasi pada Sulawesi Selatan pada umumnya. Nah, langsung saja kita beralih ke sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab atau diskusi dari teman-teman peserta
atau partisipan yang sempat bergabung dalam pertemuan virtual ini. Barangkali ada saran-saran yang bisa disampaikan kepada pengurus terkait kendala-kendala yang dihadapi tadi, bagaimana solusinya, atau ada hal lain yang perlu didiskusikan. Saya persilahkan kepada para peserta. Silakan, bagaimana ya sistemnya? Acungkan tangan saja mungkin di room ini ya. Di room chat saja, nanti saya persilahkan. Oke, jadi para partisipan atau peserta diskusi, silakan acungkan tangan saja di room chat. Nanti saya persilahkan untuk berbicara. Bagaimana teman-teman atau Bapak Ibu sekalian? Atau tidak ada ya? Oh, ya ada Kak Fahrisal Ube. Siapa ya? Mohon maaf, Bapak Fahrisal Ube, silahkan menyampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin moderator, sudah kedengaran suara saya? Iya, Kak. Oke, terima kasih kepada moderator karena telah mengatur jalannya isi diskusi online ini dengan begitu baik. Yang terhormat kepada Ketua Umum Kopindo Sulsel, Kakanda Akbar, mungkin izin saya manggil Kakanda dan Ayunda mungkin dan Adinda mungkin barangkali karena faktor usia juga ya. Oke, kepada Ketua Umum Kopma UIN, Ketua Kopma IAIN Boni, Ketua Kopma Unhas, UNM, STKIP, dan beberapa mungkin yang saya tidak bisa sebutkan namanya karena tadi saya menunggu, mungkin ada beberapa yang mau mendahului bertanya terlebih dahulu tapi ternyata tidak ada dan akhirnya saya mengangkat tangan saja. Terima kasih kepada Kakanda Akbar karena telah memberikan ruang saya untuk masuk di dalam, saya pikir ini diskusi jajaran Kopma internal karena apa yang saya simak tadi adalah problem-problem di dalam jalannya kepengurusan di tiap Kopma yang ada di jajaran Sulsel. Itu hal yang saya pikir dialami semua organisasi, tidak hanya di Kopma. Apalagi menyangkut persoalan jalannya regenerasi, perekrutan anggota. Cuma betul, saya acungi jempol juga kepada Kopma Makassar dalam hal skema baru untuk bagaimana open recruitment secara online. Tapi ada beberapa kekurangan. Saya pikir ada memang beberapa kekurangan ketika kita melakukan open recruitment di dalam secara online ya. Karena ada nilai yang kita mau petik di dalam proses open recruitment pengkaderan lah istilahnya. Mulai dari attitude,
ada calon peserta yang nantinya akan menjadi bagian kita di dalam proses jalannya organisasi ini. Nah, itu salah satu kekurangan ketika kita menggunakan instrumen media online. Mungkin saya di sini bukan bagian dari Kopma sendiri karena baru mau memulai untuk membentuk Kopma di kampus saya Setia Mungaya, dan tadi sempat disinggung oleh Kakanda Akbar persoalan pembentukan itu. Nanti kalau ada waktu, mungkin ketika kondisi ini sudah stabil, saya akan berkunjung silaturahmi ke kopma-kopma yang ada di Sulsel yang bisa saya jangkau. Udah beberapa kemarin, sempat 2 hari yang lalu, saya ketemu dengan Sekjen Kakanda Safar, Sekjen Kopindo, ketemu dengan Kakanda Fajri dari STKIP, kemudian ketemu dengan Kakanda Gen beserta anggotanya untuk bagaimana membahas persoalan pembentukan Kopma itu sendiri. Nah, dan alhamdulillah tercerahkan dan ada beberapa draft yang saya terima untuk saya pelajari dalam pembentukan ini sebelum saya bawa ke kampus. Sebelum itu saya ajukan, saya bangun silaturahmi dengan beberapa Kopma untuk mensupport bahwasanya Kopma itu perlu hadir di dalam kampus. Ini menyangkut menyangkut soko guru dari koperasi, yaitu kesejahteraan civitas akademik itu sendiri, mulai dari jajaran staf sampai ke kalangan mahasiswa. Dengan adanya koperasi di dalam kampus, membantu kampus sendiri di dalam di dalam alur pendapatan yang tidak hanya diperoleh untuk kampus saya itu hanya melalui mahasiswa. Padahal di sisi lain ada beberapa unit usaha yang ada di kampus, tapi karena tidak adanya koperasi, wadah untuk menggandeng mitra usaha itu. Nah, di situ saya mulai bagaimana koperasi ini mampu menggandeng unit-unit usaha kecil yang ada di lingkup kampus. Dan juga bisa sebagai tempat teman-teman mengaktualisasikan apa yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan, karena kampus saya kan sekolah tinggi ilmu ekonomi, jadi linear jalannya ketika koperasi itu ada. Bagaimana sistem pencatatan keuangan, bagaimana alur pemasaran, nah, seperti itu. Mungkin yang paling langkah untuk memulainya ini bagaimana menghimpun, memobilisasi mahasiswa-mahasiswa yang mau berjuang bersama saya untuk mewujudkan itu. Dan sempat kemarin didiskusikan bahwa syarat minimal dirinya organisasi itu minimal 20 orang. Itu sedikit saya berbagi langkah apa yang saya akan lakukan nanti ke depannya. Saya meminta saran, usulan kepada teman-teman Kopma yang dalam hal ini sudah berpengalaman di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas apa saja di dalam koperasi mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu saja sih dari saya, perwakilan dari yang mau merintis koperasi mahasiswa di kampus Setia Mungaya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Ical ya. Terima kasih. Jadi yang saya tangkap di sini Kak Ical menyampaikan bahwa
keinginannya atau mimpinya untuk mendirikan sebuah koperasi mahasiswa di kampusnya STM Bongaya dan meminta saran seperti itu ya? Ya. Dari teman-teman Kopma yang sudah ada atau mungkin dari kakak-kakak Kopindo Sulsel di sini kebetulan masih bergabung bersama kita. Barangkali bisa diberikan saran-sarannya kepada yang baru mau merintis atau yang sudah jalan tapi tersendat-sendat seperti itu, Kak. Saya persilahkan kepada partisipan atau peserta lainnya yang ingin menyampaikan sarannya atau menyampaikan kendalanya sebagai anggota mungkin, atau bahkan yang ingin memberikan solusi kepada pengurus atau yang ingin merintis. Kak Akbar dari selaku Ketua Umum Kopindo Sulsel, saya persilahkan, Kak. Oh ya, siap. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, alhamdulillah dari pemaparan yang hadir ya kita bisa melihat dari yang paling tragis sampai ada ya yang baru mau lahir ya. Ada yang mati tak mau, hidup pun susah. Hingga ada yang baru mau lahir tuh dari STM Bongaya. Nah, namun insya Allah kita bisa melihat dan mengambil hikmah dari masing-masing ya, karena istilahnya kan kita tidak sulit untuk bersyukur kalau kita tidak tahu ternyata masih banyak yang lebih kesulitan di kita, dan kita sulit untuk mencapai ketika kita tidak mampu melihat apa tangga-tangga yang ada di atas kita. Nah, dan itu kan akhirnya kita bisa lihat bahwa memang dari beberapa kayak misalkan Kopma Alma Mater, UNM sempat reshuffle pengurus bahkan pergantian pengurus, dan akhirnya juga belakangan ini sudah mulai kembali bergerak usahanya dan kembali merintis. Jadi ini sebenarnya adalah persoalan adaptasi yang harus teman-teman mampu lakukan dengan cepat. Ada perubahan cepat yang terjadi yang tidak pernah kita sangka-sangka bahwa semuanya lebih banyak ke digitalisasi, orang berkembang, orang akan bergaul. Nah, itu yang perlu kita tangkap. Jadi memang platform digitalnya teman-teman ataupun kesadaran untuk berkomunikasi secara bisa digenjotkan. Nah, karena memang masa depan itu akan bergerak ke sana. Dan orang-orang yang tidak mampu beradaptasi ya tentunya akan wafat ya, akan mati. Dan kalaupun untuk persoalan regenerasi, ya menyinggung juga dari UB, yang menarik memang di Kopma yang berbeda dengan organisasi yang lain, selain kita sebagai lembaga kaderisasi, kita juga sebagai lembaga usaha. Jadi kalau tadi saya sampaikan pernah ke UB bahwa kumpulkan dulu 20 orang yang bisa menjadi kader perintis utama. Yang kedua, coba memikirkan usahanya apa. Kalau di STM Bongaya mau bikin koperasi, mau usahanya di bidang apa, teman-teman pengurus yang 20 orang itu punya bakat ataupun minat usaha di bidang apa. Nah, fokuskan ke usaha tersebut, mau fashion kah, konsumsi, jasa, dan lain sebagainya. Nah, yang jelas bahkan kalau perlu satu jenis usaha saya, biar misalkan contohnya kayak jasa desain. Kalau teman-teman bisa, nah itu saya fokusnya teman-teman dulu jadi usaha rintisan di koperasi yang teman-teman mau rintis. Nah, dan kalau teman-teman membahas lagi ke semua tadi yang usahanya kayak sudah banyak barangnya mau expired, ya itu bagus memang kalau teman-teman bisa bagikan atau inovasinya tadi Kopsula ya dipaket-paketkan ya dijual, nah itu ya tetap bagus. Dan insya Allah teman-teman, kalau saya kembali ke poin utama yang mau sampaikan ya, beradaptasi dan coba untuk teman-teman berinovasi secara cepat. Usahakan istilahnya tuh, kalau saya pernah ingat waktu di Kopmun Hasid ya, memang selama menjabat itu tidur kita tidak nyenyak, bahkan hari-hari kita itu tidak pernah tenang ya, karena ya sebelum tidur pun kita masih kepikiran, bahkan ketika bangun pun kita pikir apa yang mau kita kerja di koperasi ini ya. Nah, dan kalau menyinggung ya di Kopindo, saya juga akhirnya harus ceritakan bahwa memang di Kopindo juga kita terlambat ya harusnya RAT Kopindo itu kemarin bulan 5 sebelum hari koperasi.
di bulan Juni bahkan biasa dirangkaikan, namun karena pandemi akhirnya agenda nasional tidak terlaksana sehingga sampai sekarang saya masih ketua ya, meskipun nggak seharusnya sudah selesai di awal tahun kemarin. Nah, namun melihat perkembangan kayaknya juga insya Allah ada agenda sekitar bulan-bulan 10 atau bulan 11. Jadi saya juga mau menyampaikan di sini ya seperti teman-teman yang senior-senior di sini ya, seperti Kanda Waldi, Kanda Yaumil, Kanda Sulfajri, ya dan lain-lain yang mau gabung nanti ataupun melanjutkan estafet regenerasi di Kopindo ya, silahkan siap-siap. Kalau mau mengusung diri sendiri atau juga mau diusung di sini Safri Baharudin bisa ya. Usung saya semua. Yang jelas saya sebenarnya sudah selesai. Namun insya Allah tetap akan membersamai teman-teman. Oke, demikian kalau dari saya terkesan dan feedback dari sampaikan. Terima kasih. Oke, saya kira itu dari Kak Akbar. Maaf karena agak kurang jelas tadi di akhir. Jadi ini yang disampaikan Kak Akbar bahwa yang ingin merintis silahkan kumpulkan orang-orang yang kira-kira mau berkomitmen untuk membangun ya. Kemudian untuk kami yang sedang menjalankan kepengurusan dan akhirnya terhambat oleh pandemi ini, terima kasih saran-sarannya Kak. Oke, dan siapa ini ya? Kak Akbar lagi, masih angkat tangan. Silakan Kak. Masih angkat tangan ini atau bagaimana? Oke, ada yang bertanya. Siapa yang bertanya ini di chat, tapi maaf tidak ada namanya. Oke, sepertinya pertanyaannya ditujukan kepada saya untuk minta pendapat ya. Iya. Oke, Jadi baik. di sini ada pertanyaan. Di depan menjadi telan, di tengah membangun, di belakang memberi motivasi. Bagaimana pendapat Kakanda Gen terhadap prinsip kepemimpinan tersebut? Saya lihat banyak pemimpin mungkin maksudnya yang kurang memiliki ketiga prinsip itu dalam menjalankan sebuah organisasi. Jadi barangkali bisa dijawab kepada Bapak Mpok Sagena. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk masalah tanggapan dari pertanyaan tersebut, di depan bukan menjadi teladannya di situ, di depan menjadi teladan, di tengah menjadi pembangun, dan di belakang menjadi sebagai motivasi. Dan untuk masalah kepemimpinan ini kan ada beberapa tipe kepemimpinan yang kita kenal, otoriter, ada demokrasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk kepemimpinan yang perlu kita terapkan dalam masa ini, saya rasa kalau kita mau terapkan kepemimpinan demokrasi juga ada beberapa yang kurang efektif, karena apabila kita terapkan prinsip demokrasi, bisa dibilang keputusan yang kita ambil bisa agak lambat, karena untuk mendapatkan respon dari teman-teman untuk melahirkan sebuah keputusan itu butuh beberapa waktu karena kondisi yang jarak jauh. Yang kedua, kita juga mau otoriter atau beberapa ketegasan yang kita keluarkan di masa ini juga
agak bisa menimbulkan dampak negatif. Karena apabila kita terlalu memaksakan teman-teman untuk tetap sustain di masa ini, menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana pada saat masa normal, itu bisa justru memberikan tekanan yang tinggi kepada teman-teman karena banyaknya beban yang mereka alami di masa ini. Nah, jadi untuk masalah kepemimpinan yang perlu kita terapkan sekarang adalah sesuai dengan prinsip tersebut, bahwa kita perlu menerapkan pemimpin yang situasional. Artinya ketika kita berada di depan, kita perlu memimpin teman-teman sebagai teladan, memberikan contoh yang baik kepada bawahan-bawahan kita. Jadi kita gunakan sekarang prinsip tipe kepemimpinan yang perlu kita terapkan sekarang adalah tipe kepemimpinan yang sifatnya situasional. Kita sesuaikan sama situasi. Ketika memang situasinya itu tidak memungkinkan untuk kita otoriter, ya kita tidak boleh menggunakan tipe kepemimpinan otoriter. Karena apabila kita menggunakan kepemimpinan otoriter yang tidak semestinya kita gunakan di situasi itu bisa berakibat fatal terhadap keaktifan atau menjalankan tugas bagi teman-teman pengurus. Nah, ketika kita berada di tengah, ya kita sebagai pendorongnya. Selanjutnya ketika kita berada di belakang, kita sebagai memotivasi. Nah, ketika teman-teman melakukan suatu kegiatan atau ada beberapa proker yang perlu dilaksanakan, kemudian ada beberapa teman biasa agak pesimis dengan prokernya, dengan adanya beberapa tantangan dan masalah, peran kita sebagai pemimpin di sini berada di belakang mereka untuk mensupport kepada teman-teman untuk tetap bahwa kita harus tetap punya harapan bahwa proker ini masih bisa berjalan dengan baik. Jadi peran kita ketika kita berada di belakangnya teman-teman, kita memberikan motivasi, memberikan arahan-arahan, terus membangun harapan kepada teman-teman bahwa ya selagi masih kita punya harapan pasti ada jalan. 5-6 ya kalau tidak salah. Jadi itu ketika ada suatu masalah ya pasti ada kemudahan. Dan di masalah itu ada 2 kemudahan. Satu masalah pasti dikalahkan dengan 2 kemudahan. Jadi selagi kita masih punya harapan pasti ada jalan. Dan tugas kita ya mencari kemudahan-kemudahan itu. Yang tentunya dengan melakukan beberapa adaptasi seperti tadi yang disampaikan oleh Kakak Akbar. Ketika kita menghadapi masa krisis ini, kita mau melawan tidak mampu ya. Kita beradaptasi dengan cara menerimanya terlebih dahulu dengan lapang dada. Kemudian kita melakukan kayak semacam pengendapan pemikiran. Kita butuh waktu dulu untuk menenangkan pikiran dengan tekanan-tekanan yang ada. Barulah kemudian itu kita mencoba memikirkan solusi apa yang tepat yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masa ini. Ketika masalah yang tidak bisa kita hadapi, ya ketika ada masalah bisa kita lawan, ya kita lawan. Ketika tidak bisa kita lawan, ya kita bertahan. Tapi ketika tidak ada yang bisa kita lakukan, jangan kabur. Kita menyingkir saja dan biarkan masalah itu lewat. Kemudian kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, itu saya mungkin tanggapan dari saya atau ada tambahan dari teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tanggapan dari dengan menyampaikan mungkin dari teman-teman Kopma IAIN Bone mungkin atau alma mater UNM, Unhas atau STKIP kan. Bagaimana teman-teman? Ada. Oh iya, Rawi. Saya mau silakan Kak. Saya
Maaf Kak, kurang jelas. Tidak jelas Kak. Begini, Rami. Halo. Ya Kak, sudah Ya, bisa sebentar. didengar. Oh, iya. Oke, baik. Terima Ya, Kak. kasih, moderator. Ya, mungkin sedikit saya menanggapi terkait penyampaian tadi dari Bang Ical ya. Jadi beliau tadi kemarin memang sempat ketemu juga, diskusi juga dengan Ketua Kopma Sultan Alauddin, Mas Sambo. Kemudian sudah juga ketemu dengan Kanda Safri. Jadi sempat diskusi juga terkait mengenai niatnya dia untuk mendirikan Kopma, sangat luar biasa semangatnya beliau. Cuman saya kembali lagi mengingatkan dari pembahasan sebelumnya terkait mengenai merintis Kopma ya. Jadi karena melihat pengalaman juga kemarin, saya sempat kasih masukan jangan sampai ambil sisi positif yang sempat saya jalankan dan buang sisi negatif yang pernah saya lakukan. Jadi artinya dalam hal apa? Saya kemarin berbagi pengalaman mengenai bagaimana waktu di awal-awal merintis Kopma. Karena memang kesalahan mungkin kekeliruan ya pada waktu itu, karena pas merintis Kopma itu di 2017 Kopma STKIP, saya itu sudah semester 5 kan 6 pada waktu itu, dan kebanyakan yang tergabung anggotanya adalah satu angkatan di atasku. Jadi otomatis mereka sisa 1 semester, kurang lebih 2 semester, 1 sampai 2 semester dia sudah selesai dari kampus. Nah, itu yang sedikit kekeliruan juga yang saya lakukan pada waktu itu, karena merekrut mengajak teman-teman yang sudah mau selesai. Yang teman angkatan saya dan junior itu paling 1-2 orang saja. Akhirnya apa? Belum tercipta regenerasi, artinya belum matang dari segi pendidikan pun. Mereka sudah selesai, jadi tidak ada waktu untuk kembali membackup begitu. Nah, makanya saya jelaskan, saya kemarin sempat kasih masukan kepada ini Bang Ical, kalau misalkan mau merintis Kopma, usahakan cari memang yang betul-betul loyal. Kemudian yang kedua, jangan cari yang kebanyakan dari angkatan yang sudah tua, karena waktu untuk belajar atau mengembangkan Kopmanya sendiri itu pasti terbatas kan. Jadi saya kasih masukan bagaimana kalau cari dulu beberapa orang yang serius dan bahkan yang bisa dibilang masih angkatan muda di kampus, supaya lebih banyak waktu untuk sama-sama belajar gitu. Jadi mengenai diskusi-diskusi selanjutnya juga beliau sepakat mau mungkin tadi seperti yang disampaikan mau berkunjung ke teman-teman Kopma. Itu sangat luar biasa semangatnya. Jadi kita tunggu saja perkembangannya bagaimana dari STM Bungaya untuk pembentukan Kopmanya. Jadi mungkin itu saja sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Sulfajri. Itu menanggapi dari Kak Ical tadi ya tentang niatnya untuk merintis Kopma di STM Bungaya. Jadi berbagi pengalaman tentang apa yang dialami sebelumnya. Barangkali respon kembali dari Kak Ical atau dari peserta lainnya. Bagaimana Kak? Atau teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin memberi masukan? Oh, tadi ada ya, Naufal. Dari Muhammad Naufal Muzaffar, silahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kopmas Tangloding yang selain masalah anggota, kami kami dari Infokom kayak masalah apa di apa lagi itu nama dulu program kerja kami yang selain anggota itu banyak juga yang keluar karena kan sistem pelayanannya kita udah pernah apa baku bati-bati cuma ya saya sering juga di udah jadi. Yaitu dari Muhammad Naufal Musaffar. Maaf saya kurang jelas tadi, tapi barangkali teman-teman yang peserta diskusi ada yang mau menanggapi. Hah? Oke. Jadi peserta diskusi yang lain mungkin ada masukan atau yang ingin disampaikan, bisa gunakan fitur angkat tangan atau bicara saja di grup di room chat maksud saya. Teman-teman dari Kopma IAIN Bone mungkin atau Kopma Unhas, Alma Mater UNM. Bagaimana atau sudah tidak ada lagi? Siapa ini? Oke, Kak Anwar, silakan. Saya persilakan, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anwar dari Kopma Sultan Alauddin. Saya melihat dari story teman-teman di Kopma Bone, itu saya melihat kalau tidak salah usahanya masih tetap berjalan di. Nah, kemudian saya mau minta kepada teman-teman Kopma Bone, kira-kira yang usahanya yang dijalankan ini, itu bagaimana caranya usahanya itu bisa tetap berjalan meskipun di tengah pandemi seperti saat sekarang ini. Mungkin dibagi tips-tipsnya kepada teman-teman yang ada di sini supaya kami juga ikut termotivasi dari teman-teman Kopma Bone. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Anwar. Jadi di sini Kak Anwar bertanya bagaimana tipsnya sehingga usaha dari teman-teman Kopma Bone, Kopma IAIN Bone masih tetap berjalan di tengah pandemi seperti sekarang. Mungkin tipsnya bisa dibagi kepada kami dari Kopma lain. Barangkali kami bisa belajar dari pertanyaan Ibu Selviana, silahkan. Iya. Jadi kalau dari Kopma Bone terkait tadi pertanyaan dari Saudara Anwar Nasron, karena di kampus itu sudah sunyi, tidak ada orang, jadi kita alihkan. Kami sebut di sini kalau di Kopma
Bone itu melakukan penjualan di luar kampus. Tenan tersebut kita menjual seperti minuman, tidak terpacu di kampus saja. Mengambil tempat, kemudian kita berjualan di luar kampus. Karena kalau untuk menunggu di dalam kampus stabil, otomatis ada usaha IAIN Bone berjalan. Jadi kami DPMA tahun buku 2020 itu berinisiatif kita melakukan penjualan yang namanya tenan di luar kampus. Jadi kalau persoalan usahanya Kopma Bone, kita lakukan di luar kampus. Karena di kampus sudah tidak ada kesempatan untuk berjualan karena memang sulit sekali. Ya. Kemudian kita juga lakukan yang namanya online shop, penjualan, ya, menerima pesanan buket. Karena kalau di Kopma Bone sudah ada yang yudisium, jadi alhamdulillah untuk usaha seperti buket lumayan gitu. Kalau di Kopma Bone itu bisa berkegiatan dalam kampus dengan catatan hanya maksimal 20 orang dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu kalau usahanya Kopma Bone. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tanggapan dari teman-teman Kopma IAIN Bone untuk pertanyaannya Kak Anwar. Jadi untuk supaya usaha tetap berjalan di tengah pandemi seperti sekarang, karena di kampus sudah tidak ada lagi peluang, makanya mencari peluang di luar kampus. Salah satunya kemudian ada online shop juga menerima pesanan buket. Ini adalah strategi yang mungkin bisa dicontoh oleh kami ya, Kopma lain. Jadi terima kasih untuk teman-teman dari Kopma Bone. Ada lagi ya. Oh, dan ada pertanyaan juga dari Naufal untuk Kopma Unhas, Kopma IAIN Bone dan UNM. Bagaimana konsep konten kreator edukasinya tentang perkoperasian? Apakah terlaksana atau tidak? Itu pertanyaan untuk teman-teman Kopma Unhas, Alma Mater UNM, dan IAIN Bone dari Naufal. Apakah terlaksana pembuatan konten kreatornya seperti itu? Silakan dijawab. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Kak Naufal? Mungkin susah sekali nih jawab. Bagaimana teman-teman? Tidak ada mau jawab. Coba dulu Kopma Unhas, UNM. Bisa jawab itu pertanyaanku.
Saya kira itu ya, mungkin belum ada yang bisa menjawab sejauh ini, atau mungkin belum terlaksana juga seperti kopmanya kita. Jadi karena waktu juga sudah menunjukkan jam 12 lewat, jadi kita langsung di closing statement saja. Barangkali ada sedikit yang ingin disampaikan dari Bapak Ambot Sagena, selaku Ketua Umum Kopma Sultan Alauddin, sekaligus tuan rumah untuk acara diskusi virtual kita kali ini. Silahkan. Sedikit sebelum kita tutup bersama. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Dan terima kasih juga kepada Kanda Akbar dan teman-teman yang lain, anggota kehormatan yang masih sempat bergabung sampai ke akhir diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga beberapa pemaparan dari teman-teman kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Jadi yang tadi saya sampaikan mengutip sebuah kata bahwa badai itu pasti berlalu, jika tidak mampu meredam badai maka dengan sendirinya badai itu akan mereda. Demikian pula dengan krisis yang sedang kita hadapi. Ada awalnya, ada puncaknya, dan ada akhirnya. Tugas kita bagaimana bertahan untuk melewati masa krisis ini ketika kita tidak mampu melawannya. Yang terpenting adalah bagaimana mental kita bisa tetap bertahan, kita tetap memiliki harapan dan terus berpikir positif terkait masalah yang sedang kita hadapi. Nah, ada beberapa cara yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman untuk manajemen lembaga ke depannya dari beberapa diskusi kita tadi, bahwa kita diharapkan untuk selalu mengkomunikasikan harapan. Kita perlu selalu menanamkan kepada anggota, kepada pengurus, bahwa kita masih punya beberapa harapan yang masih bisa kita laksanakan dengan baik. Kita sampaikan, komunikasikan harapan tersebut, sehingga harapan itu masih tertanam dalam pikiran anggota dan pengurusnya kita. Yang kedua, kita kembali menengok visi misi kita yang sebelum kita terpilih, kita sudah punya visi misi yang jelas. Jadi hal tersebut kita perlu tekankan lagi kembali. Kita kembali melihat visi kita dengan beberapa tantangan ini. Selanjutnya, dorong untuk istirahatkan pikiran sejenak. Jadi harapan saya kepada teman-teman ketua, ketika kita menghadapi masalah krisis seperti ini atau ada masalah besar, kita tidak bisa juga terlalu memaksakan pengurus kita untuk bisa tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi kita perlu membutuhkan waktu bagi mereka untuk bisa istirahat sejenak, untuk menenangkan pikirannya sambil kembali memikirkan hal-hal yang perlu kita lakukan ke depannya. Yang keempat selanjutnya yaitu utamakan kesederhanaan alur kerja. Jadi masalah proses kopmanya kita dengan sistem daring seperti ini, ada beberapa alur yang saat normal itu masih bisa dilaksanakan. Untuk sekarang kita perlu sederhanakan alurnya. Jadi misalkan alurnya itu dari koridor RT yang telah kita sepakati. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kami sebagai pelaksana sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas partisipasinya dalam diskusi kali ini. Sekali lagi mari kita berpikir untuk terkait hal-hal yang disampaikan tadi kepada teman-teman. Pikirkan lagi lebih baik apa-apa yang bisa kita tangkap dari pemaparan tersebut. Sekian, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu mungkin closing statement dari Ketua Umum Kopma Sultan Alauddin Makassar. Jadi saya sebagai moderator memohon maaf kepada seluruh partisipan, kepada seluruh peserta, kepada kakak-kakak, teman-teman, mungkin adik-adik yang sempat bergabung dalam diskusi online kali ini, apabila dari saya sebagai moderator banyak hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin
sangat kurang dalam proses berjalannya diskusi ini. Saya kira ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari hasil diskusi kali ini, bahwa yang mengalami kendala itu sebenarnya bukan hanya UI6 saja, bukan merasakan kendala itu, bukan cuma Kopmas, hampir kan apa yang kita rasakan, tetapi kemudian sebuah kalimat kondisi kita saat ini bahwa pemenang adalah bertahan. Saya kira itu. Jadi mari kita bertahan, tetap optimis di masa krisis ini. Semoga setelahnya kita bisa kembali bangkit sebagai bahkan lebih baik dari sebelumnya. Saya kira itu. Mohon maaf sekali lagi hanya